Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang ketiga. Nyanyikan kembali lagu membuang sampah dengan memperhatikan tekanan kuat dan lemah. Nah, di sini ada lagu membuang sampah ya. Kalian perhatikan di sini untuk tanda dinamiknya. Untuk tanda garis tebal lurus berarti dinyanyikan keras. Untuk tanda bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa, jadi tidak keras, tidak lembut, tapi dinyanyikan biasa. Sekarang kalian perhatikan untuk lagu membuang sampah berikut. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Pada lagu itu terdapat dinamika. Dinamika berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberi tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan keras. Dan saat diberi tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar. Sekarang kita mengamati, dengarkan teman membaca teks percakapan berikut. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, jadi itu percakapan. Kenapa di sekitarnya banyak sampah dan kecoa ya? Sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan yang tadi. Untuk pertanyaan nomor 1, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Isi percakapan dari cicak dan kecoa tadi adalah membahas tentang lingkungan kecoa yang banyak sekali terdapat sampah. Kemudian nomor 2, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Nah, sampah tadi berasal dari mana dan kenapa banyak sampah? Karena manusia selalu membuang sampah di situ, jadi banyak kecoa yang bertebaran karena banyak sampah. Nomor 3, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Nah, untuk sikap si cicak dan kecoa tadi adalah setuju dengan yang dilakukannya karena cicak dan kecoa akan membuang sampah ke tempatnya dan membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, jadi buang sampah pada tempatnya agar hidup bersih dan sehat. Ya, nomor 4, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Yang kamu lakukan apa? Yang kalian lakukan adalah mengumpulkannya dan membuangnya ke tempat sampah atau memberitahu kepada petugas kebersihan. Kita harus berbaik hati mengumpulkannya atau lapor ya. Kemudian apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Jika kita melihat yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita menegurnya dan mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekarang kalian perhatikan di sini ada 2 gambar. Nah, ini adalah rumah bersih ya. Ciri rumah yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi, rumah dicat dengan warna yang menarik. Nah, kalau yang ini adalah rumah yang tidak bersih, sampah berserakan, tidak tertata rapi. Nah, kebalikan dari tadi ya. Sedangkan jadi rumah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau, debu-debu tidak dibersihkan, peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi, dan cat dinding pudar. Nah, ini adalah ciri rumah yang tidak bersih. Yang jelas pasti kalian ingin rumah kalian yang bersih. Maka dengan itu kalian harus menerapkan ciri-ciri hidup
bersih atau rumah bersih. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, jadi kita harus menghindari rumah yang tidak bersih. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap sehat. Karena kalau kita sakit, maka kegiatan pun akan terganggu karena badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun juga akan berkurang. Nah, kita harus, salah satunya adalah kita harus menerapkan sikap hidup sehat, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, terutama kebersihan di rumah, agar rumah kita selalu bersih. Dan apabila rumah kita selalu bersih, maka kita pun juga akan terhindar dari banyak penyakit. Kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor. Ada kata di sini, kosakata. Ada kotor, sampah, kuman, bau. Nah, di sini kita akan mencari tahu maknanya. Kalau kotor itu apa? Tidak bersih atau tidak, atau terkena noda. Kalau sampah, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kuman, binatang yang amat kecil, dapat menyebabkan penyakit. Nah, kalau untuk bau di sini adalah sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Indera pencium kita apa? Ya, indera pencium kita adalah hidung ya. Jadi menangkap sesuatu yang kurang sedap itu disebut bau ya. Ini kosakata yang berhubungan dengan rumah yang kotor atau rumah yang tidak bersih ya. Rumah yang bersih dan sehat, perabotannya pun tertata rapi. Salah satu cirinya adalah perabotannya tertata rapi. Sekarang kita amati gambar di sini. Ini adalah gambar benda yang di sekitar kita. Nah, ini adalah macam-macam benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, ada uang koin, uang logam ya. Ini ada kaset, ada piring, ada apa lagi ya? Ini ada kue. Nah, di sini tapi kalau untuk gelas, untuk mangkok, untuk botol. Nah, ini bentuk lingkarannya apa? Kalau untuk gelas, mangkok, dan botol ini bentuk lingkarannya itu adalah permukaannya. Nah, ini permukaannya ini yang berbentuk lingkaran. Jadi ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Dan tentunya benda ini ada di sekitar kalian atau yang biasa kalian temui. Kemudian kalau ini adalah bentuk benda yang berbentuk persegi, ada jam dinding, jendela, ada figura foto ya, dan lain sebagainya. Ini bentuk yang berbentuk persegi panjang. Ada juga yang berbentuk segi tiga. Sekarang kita belajar mengenai ruas garis atau sisi bangun datar. Di pembelajaran sebelumnya sudah ada ya, kita mengulang lagi. Nah, ini untuk bangunnya adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau untuk ruas garisnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 untuk ruas garisnya. Gambar yang selanjutnya di sini adalah gambar bangun. Ya, ini adalah gambar bangun segitiga sama kaki. Nah, jumlah ruas garisnya ada berapa? Ada 3. Kalau ini adalah bangun apa? Nah, ini adalah bangun segitiga siku-siku. Nah, untuk ruas garisnya ada berapa? Ada 3 juga ya. Ruas garisnya ada 3. Nah, gambar yang berikutnya, kalau ini adalah segitiga sembarang, ruas garisnya ada berapa? Jumlah ruas garisnya juga ada 3. Sekarang kalian perhatikan, nah ini adalah belah ketupat. Kalau belah ketupat ada berapa ruas garisnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kalau yang ini adalah bangun datar layang-layang. Kalau layang-layang ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, jumlah ruas garisnya ada 4. Bangun selanjutnya di sini adalah bangun persegi. Jumlah ruas garisnya ada berapa? Ada 4.
Nah, kalau yang ini ada berapa? Ada bangun datar, persegi, panjang. Jumlah ruas garisnya ada 4. Kalau yang ini adalah bangun datar, namanya adalah jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang, ruas garisnya ada berapa? Ada 4 juga ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini adalah bangun datar trapesium. Nah, jumlah ruas garisnya ada berapa? Ada 4 juga. Bangun datar selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini namanya adalah segi 5. Untuk ruas garisnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk bangun datar yang selanjutnya, nah ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bangun datar selanjutnya di sini adalah segi 6. Jadi di sini ada namanya segi 6. Untuk jumlah ruas garisnya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas garisnya. Bangun datar yang selanjutnya di sini adalah lingkaran. Kalau lingkaran ruas garisnya ada berapa? Ya cuma ada 1 ya. Untuk ruas garis lingkaran itu hanya ada 1. Ya mudah ya untuk mempelajari ruas garis. Ini untuk pembelajaran yang ketiga. Sampai bertemu di pembelajaran yang keempat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.